Coba cek-cek aja. Nah, teman-teman sekarang coba cek hak atas tanah Anda sekalian semuanya, apakah per 2 Februari 2026 ini ternyata sudah tidak bisa dijadikan sebagai alas hak lagi. Kenapa teman-teman? Karena kita tahu berdasarkan PP 18 tahun 2021, maka adanya perubahan dari hak tanah bertransformasi ke sertifikat hak milik. Seharusnya Anda sudah mengurusnya demikian, teman-teman. Jadi berdasarkan PP 18 tahun 2021 per 2026 harus ada perubahan terkait dengan kepastian hukum terhadap hak atas tanah kalian. Nah, kalau hak tanah atas kalian itu masih berupa girik, letter C atau petok D, maka teman-teman haruslah merubahnya ke sertifikat hak milik. Bagaimana caranya dan fasilitas apa saja yang teman-teman bisa ikuti nanti akan aku bahas di ujung. Tapi silahkan simak penjelasan aku dari awal seperti itu, teman-teman. Baik teman-teman, kembali lagi dengan aku Indra Bayu. Aku adalah seorang financial planner, aku juga seorang banker, dan juga aku seorang yang bekerja di bidang legal. Sehingga teman-teman tidak salah lagi untuk mendengarkan apa yang aku sampaikan di live kali ini. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai tadi adanya perubahan mengenai kepastian hukum tanah di Indonesia. Tentu ini menjadi suatu hal yang sangat merugikan kalau teman-teman masih memiliki hak milik berupa girik ataupun letter C, padahal pada saat ini bukan lagi sebutannya sebagai hak milik, dan memang pada zaman dahulu pun letter C maupun girik tersebut merupakan adalah bukti pembayaran pajak saja. Nah, di sini aku akan bahas secara detail Bapak Ibu semuanya. Kita masuk ke apa saja sertifikat atau dokumen-dokumen yang tidak berlaku lagi per 2026, yaitu ada 10 jenis Bapak Ibu semuanya, yaitu girik, letter C, petok D, landred, kekitir, pipil, Vanfoording, ERPA, postal, dan EG-Bruik. Apapun sebutannya, itu adalah dokumen-dokumen yang sebenarnya bukan merupakan bukti kepemilikan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kakek nenek kita atau Bapak Ibu yang tinggalnya di pedesaan yang masih memiliki bukan sertifikat hak milik, masih berupa kartu atau kertas warna kuning. Nah, itu semuanya berdasarkan PP 18 tahun 2021. Jadi peraturan pemerintah ini sudah lampau, sudah ada tahun 2021. Nah, ini berlakulah 5 tahun sejak diundangkan. Sehingga bila kita melihat tanggal diundangkannya PP ini adalah 2 Februari 2021. Dalam kurun waktu 5 tahun seharusnya Bapak Ibu semuanya sudah mengurus sertifikat tersebut. Namun apabila Bapak Ibu belum sempat mengurus sertifikat tersebut, maka video ini adalah panduan bagi Bapak Ibu semuanya untuk mengurus sertifikat tersebut. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan merubah sertifikat girik tersebut, bukan sertifikat ya, tetapi bukti kepemilikan girik tersebut, juga bukan bukti kepemilikan, dokumen girik tersebut menjadi bukti kepemilikan yang sah, yaitu sertifikat. Nah, sekarang kita berbicara tentang mitos dan fakta. Apakah tanah Bapak Ibu akan diambil negara kalau memang tidak diurus sampai 2 Februari 2026 besok? Nah, faktanya Bapak Ibu itu adalah mitos. Jika Bapak Ibu tidak memiliki sertifikat sampai dengan 2026, maka negara tidak akan mengambil tanah Bapak Ibu. Tapi tentu dengan syarat ya, nanti akan aku jelaskan bagaimana syaratnya. Nah, kemudian faktanya adalah tidak benar selama tanah yang Bapak Ibu dikuasai secara fisik oleh pemilik. Jadi tadi syaratnya adalah Bapak Ibu sudah menempati tanah itu dan juga tidak dibiarkan kosong, serta diketahui juga asal-usulnya jelas, maka negara tidak akan mengambil alih. Nah, faktanya Bapak Ibu ada risiko nyata apabila Bapak Ibu tidak mengambil atau membuat sertifikat hak milik. Yang pertama, dokumen adat tidak lagi menjadi alas hak atau dasar penguasaan. Nah, itu yang menjadi perubahan signifikan Bapak Ibu. Kalau dulu dokumen girik ataupun letter C, Bapak Ibu yang dokumen warna kuning atau peninggalan zaman Belanda atau milik kakek nenek kita itu adalah alas hak, bisa dikategorikan sebagai alas hak. Nah, namun per 2 Februari 2026 tidak lagi dikategorikan sebagai alas hak. Itu hanya sebagai bukti petunjuk saja. Nah, bagaimana caranya merubah menjadi sertifikat nanti akan aku bahas Bapak Ibu di video ini juga, namun di pembahasan berikutnya, mungkin di akhir video. Nah, yang kedua,
Apabila Bapak Ibu tidak mengurus sertifikat tanah, tentu hal tersebut rentan menjadi sengketa. Rentan sengketa antara pihak lain yang mengklaim tanah. Bisa saja Bapak Ibu, tanah yang Bapak Ibu tempati saat ini tiba-tiba dimiliki oleh orang lain dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik. Misalnya demikian. Kalau ada pertanyaan, kok bisa demikian Bang? Padahal aku udah nempatin gitu ya. Nah itu semua banyak bisa terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah mafia tanah. Nah itu adalah salah satu yang memungkinkan mengapa tiba-tiba Bapak Ibu tinggal di tanah yang Bapak Ibu sudah puluhan tahun diami, Bapak Ibu sudah puluhan tahun tempati, namun tiba-tiba dimiliki mereka memiliki sertifikat tanah. Jadi peran mafia tanah dan kata ketua atau menteri ATR BPN, kepala BPN nasional saat ini, mafia tanah tidak akan diberantas sampai hari kiamat, tidak akan bisa hilang. Bayangkan sudah di statement oleh menteri seperti itu. Nah, yang ketiga tentu Bapak Ibu semuanya akan kehilangan potensi ekonomi. Ya, sertifikat hak milik bisa diagunkan. Namun kalau Bapak Ibu menyimpannya hanya berupa girik, tentu hal tersebut tidak dapat diagunkan. Nah, inilah yang menjadi faktor kelemahan dari tadi dokumen girik tersebut. Nah, dikutip juga oleh Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, negara tersebut hadir untuk memberikan kepastian hukum, bukan mengambil hak masyarakat. Demikian ditegaskan oleh bagian dari ATR BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Mudah-mudahan dengan adanya statement-statement seperti ini, Bapak Ibu semakin terlindungi walaupun belum memiliki sertifikat hak milik. Namun sekali lagi ada risiko-risiko tadi ya Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan bahwa negara akan mengambil alih tanah yang tidak didiami, tidak dihuni, tidak dirawat dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu sebenarnya landasan hukumnya apa? Landasan hukumnya sudah saya jelaskan Bapak Ibu dari 6 bulan yang lalu dari video saya yang saat ini sudah ditonton oleh 1,3 juta orang. Jadi aku menjelaskan di situ bahwa dengan adanya PP 18 tahun 2021 ada perubahan paradigma mengenai dokumen girik dan lain sebagainya. Nah, peraturan ini merupakan turunan dari Omnibus Law alias Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diluncurkan Bapak Ibu untuk memberikan kepastian hukum tadi katanya. Tujuannya sebenarnya untuk menyatukan sistem pendaftaran tanah dan memperkenalkan pendaftaran elektronik sehingga ketika tanah memiliki Indonesia atau pemerintah memiliki satu database tanah, maka itu adalah database yang sebenarnya yang digunakan oleh pemerintah sehingga ketika ada saling klaim pemerintah bisa melihat rujukan siapa sih pemilik sertifikat atau hak yang sebenarnya dengan adanya pendaftaran dan juga dengan adanya sistem elektronik. Nah, harapan pemerintah demikian. Nah, sekarang kita berbicara tentang tanah negara. Tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf dan juga bukan tanah ulayat. Sehingga dikategorikan tanah negara adalah yang tadi. Kalau Bapak Ibu mendiami suatu hak tanah yang walaupun belum memiliki sertifikat hak milik, maka Bapak Ibu semua masih memiliki hak atas tanah tersebut dan negara tidak dapat mengambil alih. Nah, sekarang kita berbicara tentang hak atas tanah Bapak Ibu. Hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah, tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya. Nah, berbicara tentang hak atas tanah, nanti akan saya jelaskan hierarkinya Bapak Ibu. Tapi yang saya tekankan di sini adalah bahwa kepemilikan tanah Bapak Ibu, kenapa dibilang kepemilikan tanah bukan kepemilikan tanah dan bangunan? Karena memang pada dasarnya dari hak atas tanah, dari definisi tadi bahwa sudah jelas apa yang terkandung di dalam tanah, apa yang berada di atas tanah alias bangunannya merupakan hak dari pemilik tanah. Nah, lalu bagaimana perizinan mengenai bangunannya? Perizinan mengenai bangunannya diatur pada peraturan yang lain yaitu IMB kalau zaman dulu ya, izin mendirikan bangunan, atau sekarang PBG, persetujuan bangunan gedung. Pada dasarnya itu semua yang menjadi dasar seseorang memiliki legalitas terhadap tanah dan bangunannya. Oke Bapak Ibu semuanya, sekarang saya berbicara tentang hierarki. Tadi saya jelaskan sebenarnya ketika Bapak Ibu punya girik atau letter C, tujuannya untuk dikonversi menjadi apa sih? Nah, tujuannya dikonversinya menjadi sertifikat hak milik yang jelas karena hak turunnya bisa turun-temurun dan juga terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah alias target utama konversi. Kalau Bapak Ibu memiliki girik
jangan segan-segan Bapak Ibu untuk membilangkan kepada orang BPN-nya alias petugasnya untuk mengkonversinya menjadi sertifikat hak milik. Jangan mau dikonversi menjadi sertifikat hak guna bangunan dan lain sebagainya. Oke, tapi di video ini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Hierarkinya di bawah sertifikat hak milik ada sertifikat hak guna usaha. Nah, biasanya ini dimiliki oleh perusahaan, baik itu pertanian, perikanan dan lain sebagainya dengan jangka waktu tertentu. Atau Bapak Ibu kalau tahu IKN, Ibu Kota Negara, nah di situ adalah korporasi-korporasi yang memiliki tanah di situ sertifikatnya adalah sertifikat hak guna usaha sampai dengan berapa puluh tahun dan terakhir dibatalkan MK ya, sehingga masa berlakunya sekian tahun dan bisa diperpanjang sekian tahun, tidak langsung ratusan tahun seperti itu. Nah, yang ketiga adalah hak guna bangunan. Pada dasarnya hak guna bangunan itu adalah sama kuatnya dengan sertifikat hak milik, namun sertifikat hak guna bangunan memang lebih kepada Bapak Ibu hanya memiliki hak atas persetujuan pembangunannya. Nah, kalau Bapak Ibu merupakan perseorangan yang beli dari developer dengan sertifikat hak guna bangunan, saya sarankan Bapak Ibu melakukan konversi ke sertifikat hak milik. Jangan sampai dibiarkan ke sertifikat hak guna bangunan saja. Namun, jika Bapak Ibu memiliki perusahaan atau korporasi yang memang korporasi tersebut memiliki aset, maka sudah benar di Indonesia korporasi atau badan usaha tidak bisa memiliki sertifikat hak milik, hanya bisa memiliki sertifikat hak guna bangunan. Dan yang terakhir adalah penggunaan atau sertifikat hak pakai untuk digunakan dan dipungut hasilnya baik jangka waktu tertentu atau lama dipergunakan. Nah, pada intinya untuk perseorangan, saya pribadi menyarankan Bapak Ibu semuanya untuk mendaftarkan tanah Bapak Ibu yang awalnya girik atau mengkonversinya menjadi sertifikat hak milik. Nah, sekarang kita berbicara kekuatan dari sertifikat hak milik tersebut Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu masih memiliki surat adat seperti girik dan petok D, maka statusnya hanya bukti pembayaran pajak alias administrasi pada zaman dulu. Kemudian, dia kekuatan hukumnya lemah Bapak Ibu, apalagi 2026. Bapak Ibu tidak lagi dianggap sebagai bukti dasar kepemilikan, tetapi hanya sebagai petunjuk lokasi. Dan yang terakhir adalah nilai ekonominya rendah dan sulit diterima bank. Jelas Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya girik dan letter C, tentu bank tidak akan menerima karena bank pasti akan menerima dalam bentuk sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan, sehingga bank bisa memasang sertifikat hak tanggungan di atas sertifikat hak milik Bapak Ibu semuanya. Nah, barangkali kita sudah tahu ketika Bapak Ibu memiliki sertifikat hak milik, maka itu adalah bukti kepemilikan yang sah dan diakui oleh secara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 alias Undang-Undang Pokok Agraria Bapak Ibu. Sehingga secara status sangat kuat, bisa diturunkan kepada ahli waris, bisa dijual, bisa dihibahkan, bisa diagunkan, bisa disewakan, apalagi semuanya bisa dilakukan apabila Bapak Ibu memiliki sertifikat hak milik. Nah, tentu berdasarkan nilai ekonomi tentu asetnya menjadi liquid dan juga Bapak Ibu bisa menjaminkannya di sebuah bank. Nah, sekarang Bang, gimana dong caranya untuk menjadikan girik saya menjadi sertifikat? Nah, sebenarnya ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama adalah menunggu atau mengurus sendiri. Menunggu, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, program PTSL ini sudah digonggongkan dari zaman Presiden Jokowi. Sampai dengan saat ini sepertinya masih berjalan, namun sepertinya tidak seperti zaman presiden sebelumnya. Kita tahu di zaman Presiden Jokowi beliau masih banyak ke daerah untuk membagikan sertifikat, baik kepada petani, masyarakat umum, nelayan dan lain sebagainya. Konsennya beda di zaman Presiden Prabowo, lebih kepada saat ini mungkin konsennya di MBG. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, sudah saya pastikan PTSL ini masih ada, bahkan Menteri Agraria saat ini masih meminta anggaran untuk PTSL. Namun bagaimana caranya Bapak Ibu untuk mengetahui lokasi Bapak Ibu tersebut memiliki PTSL? Caranya adalah ditanyakan kepada perangkat desa atau perangkat RT RW atau lurah. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Karena sifatnya massal, maka dia diprakarsai oleh pemerintah dan serentak satu desa. Kelebihannya gratis. Ya nggak gratis juga, tapi biayanya cukup murah karena biasanya ada biaya pra PTSL sebesar Rp150.000 untuk patok, untuk materai, untuk petugas. Nah, itu dia Rp150.000 di Jawa dan Bali. Biasanya seperti itu. Namun bisa dikategorikan
rendah atau alias gratis ditanggung negara atau Pemda setempat. Nah, kekurangannya Bapak Ibu harus menunggu jadwal. Tidak tahu jadwal yang ada di desa Bapak Ibu. Jadi sehingga kalau menurut saya pribadi, kalau Bapak Ibu ingin kepastian bahwa Bapak Ibu adalah pemilik hak yang sah atas tanah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa mengikuti cara yang kedua, alias menggunakan pendaftaran tanah sporadik. Rekomendasi ini karena ini sudah melewati deadline di 2026 ya Bapak Ibu ya, Februari 2026, sehingga disarankan demikian. Nah, sifatnya individual, kemudian Bapak Ibu bisa daftar melalui BPN atas inisiatif Bapak Ibu sendiri. Kemudian kelebihannya bisa dilakukan kapan saja dan tidak perlu menunggu antrian desa, sehingga kekurangannya kita bisa tahu juga biayanya tentu ditanggung oleh pemohon sesuai dengan tarif PNBP yang berlaku alias pendapatan negara bukan pajak. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya jelaskan bagaimana Bapak Ibu kalau sudah ngebet nih mau konversi ke SHM dan bagaimana alur pendaftarannya. Alur pendaftarannya adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Pengajuan berkas loket, isi formulir, kemudian serahkan KTP dan letter C alias dokumen-dokumen yang Bapak Ibu miliki yang bukan sifatnya sertifikat. Nah, setelah itu maka harus ada sifatnya pengukuran. Pengukuran ini dilakukan oleh petugas untuk memetakan lokasi batas. Kemudian setelah pengukuran tersebut dilakukan, maka akan ada produknya yang dinamakan surat ukur. Nah, surat ukur ini dilanjutkan ke pemeriksaan panitia A. Panitia A ini biasanya terdiri dari petugas BPN dan juga petugas daerah, pemerintah daerah setempat ya, alias petugas desanya. Nah, tugasnya adalah untuk melakukan penelitian data secara yuridis dan sidang lapangan. Jadi dicek di desa benarkah Bapak Ibu memang memiliki letter C tersebut, historinya jelas, atau kalau Bapak Ibu belinya jelas dari siapa, kemudian patoknya jelas dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu dilakukanlah pengumuman selama 60 hari di surat kabar dan lain sebagainya untuk melakukan pengujian publik apakah ada sanggahan atau sengketa pada tanah tersebut. Jika 60 hari lolos, maka selamat Bapak Ibu, penerbitan sertifikat jadi dan sertifikat hak milik terbit serta sertifikat tersebut dicetak. Namun ingat Bapak Ibu, sekarang saat ini sertifikat hak milik saat ini berupa sertifikat hak milik elektronik. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu akan tetap mendapatkan belangkonya yang kurang lebih itu bisa menjadi pegangan Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya kalau hilang pun itu bisa diminta kembali. Jadi nggak kayak sertifikat zaman dulu, sertifikat analog, maka kalau hilang Bapak Ibu harus mengurusnya repot lagi ke BPN. Kalau yang sekarang, kalau Bapak Ibu hanya memegang sertifikat hak milik ini salinannya saja, maka Bapak Ibu kalau hilang bisa meminta lagi ke BPN. Karena sebenarnya secara elektronik database-nya sudah disimpan oleh BPN. Nah, sekarang syarat kuncinya Bapak Ibu dari penguasaan fisik dan itikat baik dari Bapak Ibu semuanya. Nah, karena bukti yang lama sudah lemah alias girik tadi lemah, maka kita perlu adanya bukti alias penguasaan fisik maupun itikat baik dari pemilik tanah yang menguasai saat ini. Dan tentunya BPN alias Badan Pertanahan Nasional menitik beratkan kepada fakta lapangan. Yang benar apakah Bapak Ibu semuanya sudah berada menguasai fisiknya, kemudian apakah benar-benar Bapak Ibu yang mengelolanya, kemudian apakah Bapak Ibu memiliki itikat baik alias menguasai tanahnya secara terbuka, diakui tetangga dan tidak menyerbot hak orang lain. Dan kemudian harus dipastikan juga bebas sengketa, oleh karena itu ada uji publik tadi selama 60 hari sehingga Bapak Ibu semuanya bisa melihat apakah tanah tersebut bisa diterbitkan oleh BPN. Nah, sekarang kita lihat atau membedah dokumen surat pernyataan penguasaan fisik. Nah, tadi saya jelaskan Bapak Ibu bahwa sertifikat girik maupun letter C maupun lain sebagainya tersebut karena sifatnya hanya penunjuk lokasi, maka BPN saat ini hanya berdasarkan data yuridis alias histori yang ada tercatat di kecamatan atau desa atau kelurahan. Nah, kemudian yang paling penting yang dilakukan oleh BPN tadi adalah bukti penguasaan fisik. Sehingga BPN membutuhkan surat pernyataan penguasaan fisik, di mana kita bisa lihat
harus ada identitas dan lokasi, kemudian ada batas tanah, utara, timur, selatan, dan barat, kemudian riwayat perolehannya dari siapa, misalnya warisan dari tahun 1990 dan lain sebagainya, serta statusnya apa, apakah tanah negara atau tanah ulayat. Nah, semua ini adalah surat yang harus Bapak Ibu sertakan pada saat Bapak Ibu melakukan pengajuan ke BPN. Kemudian kita lanjutkan informasi berikutnya mengenai konsekuensi dan tanggung jawab dari pemohon. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan konversi GIRIK ke sertifikat hak milik, maka Bapak Ibu harus mengikuti alias bertanggung jawab atas permohonan tersebut. Yang pertama, tanggung jawabnya penuh. Apabila pernyataan Bapak Ibu palsu, maka pemohon bertanggung jawab secara perdata maupun pidana dan BPN tidak dilibatkan dalam tuntutan. Yang kedua, akses publik. Bersedia dan tidak menutup jalan lalu lintas umum atau akses air yang ada di tanah tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya, misalkan tanah Bapak Ibu di belakang tanah Bapak Ibu ada tanah milik orang lain. Nah, Bapak Ibu tidak bisa memblokir aksesnya. Bersedia tidak menutup jalan lalu lintasnya gitu ya. Nah, kemudian kepentingan umum. Bersedia melepaskan tanah jika dibutuhkan negara dengan kepentingan umum, alias misalkan ada tanah tersebut misalkan dijadikan jalan tol misalnya, maka Bapak Ibu bersedia melepasnya dan juga tentu harus dilakukan ganti untung, tidak ganti rugi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah CSR. Nah, kalau pemilikannya adalah milik badan hukum, PT-PT gitu ya, maka harus sanggup melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita lihat tantangan realita di lapangan pada saat proses konversi dari GIRIK ke sertifikat hak milik. Yang pertama, jelas persepsi rumit itu ada di kepala kita Bapak Ibu. Tentunya dengan adanya alur konversi tadi, Bapak Ibu bisa melihat ada prosedur administrasi yang butuh ketelitian, misalnya surat keterangan desa, saksi, dan lain sebagainya. Secara normal gratis, secara tidak normal ya saya nggak tahu di lapangan bagaimana, tetapi kita harapkan mudah-mudahan kita doakan seluruh petugas desa, petugas RT, petugas camat, petugas di BPN semuanya tidak meminta imbal jasa karena mereka sudah digaji oleh pemerintah, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, biaya. Biaya cukup besar karena ada selain penerimaan negara bukan pajak yang resmi, tentu Bapak Ibu ada biaya operasional seperti materai, transportasi saksi, kemudian patoknya, mungkin Bapak Ibu perlu pembuatan patok dan lain sebagainya, itu membutuhkan biaya yang nominalnya mungkin tidak sedikit. Nah, kemudian realitanya faktor calo ini yang paling penting dan saya sarankan Bapak Ibu untuk menghindari calo karena dengan adanya tidak ada informasi, mungkin calo tanda kutip mereka yang sudah mengetahui informasi lebih, biasanya orang dalam atau rekanan orang dalam atau keluarga orang dalam, mereka menawarkan jasa. Nah, inilah dia yang tidak saya harapkan. Bapak Ibu kalau bingung silakan ketik di kolom komentar. Insya Allah kalau saya tahu saya akan bantu menjawabnya. Kalau tidak tahu mudah-mudahan yang nonton yang lain gitu ya, subscriber saya ataupun ada notaris yang nonton, silahkan bisa bantu Bapak Ibu semuanya untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar. Balik lagi, calo ini Bapak Ibu terbit karena adanya kurang informasi yang membuat warga bergantung pada perantara gitu ya. Dan yang terakhir adalah kondisi geografis. Saya tahu dan paham bahwa Indonesia sangat luas, dari kota, desa gitu ya, dari sampai dusun sampai dusun dan lain sebagainya. Tentu tidak semua tempat itu dekat dengan kantor pertanahan. Nah, itulah juga yang mempengaruhi jarak kantor pertanahan, misalnya menyita waktu dan biaya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya bantuan PTSL tadi misalnya bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan atau melakukan konversi secara murah. Baik, yang terakhir adalah cek berkas Bapak Ibu gitu kan, yang sebelum mendaftarkan ke kantor tanah alias BPN. Ini udah saya buatin nih Bapak Ibu. Misalnya identitas diri jelas gitu ya. Kemudian bukti pajak juga benar. Bukti pajaknya kan berarti bisa SPPT PBB Bapak Ibu. Kemudian alas hak lamanya Bapak Ibu yang tadi berupa GIRIK-nya itu bisa Bapak Ibu bawa juga. Kemudian surat pernyataan penguasaan fisik yang tadi sudah saya obrolin juga itu bisa Bapak Ibu bawa juga. Dan yang terakhir adalah tanda batas alias patok batas tanah Anda yang sudah terpasang di 4 titik.
1, 2, 3, 4 tergantung jenis tanahnya ya sebenarnya Bapak Ibu. Lebih dari 4 titik nggak apa-apa, tapi minimal 4 titik kalau tanah Bapak Ibu berupa kotak atau persegi panjang. Kemudian kita lanjutkan bagaimana strategi sukses untuk pendaftaran tanah nih, mudah-mudahan dapat memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk mengurus pemberkasan di BPN. Nah, kita masuk ke strategi sukses yang pertama adalah pasang patok terlebih dahulu. Tadi sudah saya jelaskan, bisa disepakati dengan tetangga sebelum petugas ukur datang sehingga sengketa batas tidak menjadi penyebab kegagalan utama karena adanya sengketa seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, hindari calo. Saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya, memang cukup rumit gitu ya mengurus administrasi, memang menyita waktu dan biaya, tapi demi memudahkan Bapak Ibu untuk tidak menggunakan calo, tidak mengeluarkan biaya besar, maka Bapak Ibu bisa mengurusnya sendiri. Kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu ketik di kolom komentar. Ketiga, Bapak Ibu bisa memanfaatkan pemutihan alias program PTSL tadi. PTSL tadi bisa Bapak Ibu tanyakan kepada perangkat desa ataupun lurah ataupun RT RW karena dananya terbatas. Namun karena deadline 2026 sudah jalan dan besok hari ini, maka saya sarankan Bapak Ibu segera mengurus pendaftaran tanah Bapak Ibu semuanya secara sporadik gitu ya, secara sendiri. Namun sekali lagi biayanya cukup besar. Saya doakan Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan diberikan kelancaran rezeki untuk mengurus pendaftaran tanah dari Bapak Ibu semuanya. Dan yang keempat, arsipkan buktinya Bapak Ibu. Simpan fotokopi semua berkas yang diserahkan sebagai cadangan. Kita khawatir Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menyerahkan giring asli, letter C asli tanpa adanya bukti tanda terima alias atau bukti cadangan gitu ya, Bapak Ibu mungkin bisa saja tanda kutip menjadi problem lagi ke depannya, misalnya barangnya hilang dan lain sebagainya. Buatkan tanda terima Bapak Ibu ke petugas BPN-nya. Kalau BPN tidak mengeluarkan tanda terima, Bapak Ibu bikin sendiri. Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerima dokumen A, B, C, D, tanda tangan petugas BPN, cap BPN-nya, fotokopi kartu petugas BPN-nya. Itu semua adalah salah satu yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan untuk meminimalisir kehilangan dokumen ataupun masalah-masalah di kemudian hari. Oke, Bapak Ibu sudah cukup lama saya menjelaskan kepada Bapak Ibu. Yang paling penting adalah jangan sampai tunda. Di 2026 ini semoga Bapak Ibu dapat mengamankan aset dan juga mewariskan ketenangan karena transformasi dokumen adat menjadi sertifikat hak milik saat ini cukup memakan waktu dan itu adalah investasi keamanan aset terbaik bagi keluarga Bapak Ibu semuanya. Hindari resiko sengketa dan yang memastikan tanah Bapak Ibu semuanya tercatat secara sah dalam lembaran negara dan juga Bapak Ibu semuanya bisa mengunjungi kantor pertanahan maupun bisa mendownload aplikasi Sentuh Tanahku di handphone Bapak Ibu semuanya. Cari aja Sentuh Tanahku, di situ semuanya mudah-mudahan informasi mengenai program PTSL, kemudian bagaimana konversi giring menjadi SHM semuanya jelas. Sudah cukup panjang Bapak Ibu saya jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan apa yang sudah saya jelaskan di video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan jangan lupa bagikan video ini dan share sebanyak-banyaknya ke grup keluarga, ke grup komplek, ke grup pertanahan, ke grup keluarga yang ada di desa yang masih memiliki giring. Akhir kata, saya Indra Bayu Putra, financial planner, banker dan juga legal. Pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.